Nama saya Azarel Simeon Hontasi Kesaulia atau akrab disapa Arel atau Azarel dengan NPM 2406413413496. Saya sedang menjalani perkuliahan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tingkat 2 dan sedang menjalani salah satu modul yaitu Empati, Etika, dan Profesionalisme 1 atau EEP 1. Pada modul ini, saya ditugaskan untuk menonton salah satu film yaitu I'm Still Here. Dan juga di video ini saya akan membagikan pengalaman saya saat menonton film tersebut. Sosok yang ingin saya highlight pada video pembahasan ini adalah Eunice Paiva, seorang istri dari politisi sekaligus aktivis HAM pada rezim militer di Brazil pada tahun 70-an. Eunice dan suaminya Rubens memiliki 5 anak. Melalui film I'm Still Here yang diangkat dari kisah asli Eunice dan Rubens, saya belajar bagaimana empati tidak hanya tentang memahami penderitaan orang lain, tetapi juga tentang keberanian untuk tetap menanamkan sikap manusiawi di tengah mengalami kehilangan yang sangat luar biasa. Pada bagian awal film, digambarkan bahwa keluarga Eunice dan Rubens sangatlah terdidik dan harmonis, di mana hubungan antara kedua orang tua dan kelima anaknya sangatlah tidak canggung dan menunjukkan kehangatan sebuah keluarga yang harmonis. Rubens juga merupakan seorang politis yang menjunjung tinggi ideologi-ideologi yang sangat idealis. Dan anak-anak dari keluarga Paiva pun tinggal bersama kakek nenek mereka, dan mereka juga memiliki seorang asisten rumah tangga bernama Zeze untuk membantu pekerjaan rumah. Ketika semua terlihat berjalan seperti biasanya, kehidupan keluarga Paiva berubah drastis ketika para militer datang untuk menyerbu rumah mereka untuk menangkap Rubens Paiva. Dan pada saat Rubens Paiva sedang menyiapkan kepergian dan mengambil barang-barang, ia dihampiri oleh salah satu anaknya yaitu Nalu, di mana Nalu meminjam kemeja ayahnya untuk ia simpan. Tanpa disangka-sangka, interaksi antara Nalu dan ayahnya tersebut merupakan kenangan terakhir yang bisa Nalu ingat terkait keberadaan ayahnya. Dikala kehilangan suaminya, Eunice tidak pernah sekalipun meninggalkan anggota keluarganya sendiri. Meskipun ia dan salah satu putrinya Eliana sempat turut dibawa ke markas militer dan diinterogasi, di mana mereka terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Eunice diinterogasi selama 14 hari dan Eliana selama 1 hari. Adegan kepulangan Eunice setelah 14 hari berturut-turut diinterogasi juga tidak kalah memberikan rasa emosional pada diri saya, di mana ia sangat terlihat kurus dan juga tubuhnya tidak terawat setelah 14 hari diinterogasi. Pada saat ia mandi, salah satu anaknya yaitu Nalu mengintip melalui celah kamar mandi. Dan ketika Eunice menyadari hal tersebut, ia menghampiri Nalu dan berpelukan. Nalu yang masih mengenakan kemeja ayahnya itu pun hanya bisa menangis. Meskipun tanpa ada dialog, saya sangat bisa merasakan emosi yang ingin disampaikan sutradara melalui adegan tersebut. Bagi saya, Eunice adalah representasi dari luka sejarah dan juga wujud keteguhan seorang ibu untuk anak-anaknya. Di saat ia tidak mendapatkan penutupan dari kisah pilunya atau yang orang-orang sebut closure, ia juga memiliki banyak sekali penderitaan dan tantangan, di mana ia menjalani hidupnya dengan ketidakpastian dan trauma yang akan menghantuinya seumur hidup. Saya juga turut sedih ketika satu-satunya closure yang bisa Eunice miliki adalah dengan adanya akta kematian dari suaminya, di mana ia pun sangat tampak bahagia ketika mengklaim. Apabila saya berada di posisi Eunice, saya tentu juga akan merasa hancur dan marah. Sulit bagi saya untuk membayangkan kehilangan anggota keluarga ataupun orang yang saya sayangi tanpa adanya perpisahan atau ucapan terakhir. Apalagi di posisi tersebut, Eunice dan keluarganya mengetahuinya bahwa ayah dan suami mereka hanyalah ditangkap, bukan dibunuh. Tapi, saya juga belajar dari Eunice bahwa empati lahir dari penderitaan yang dihadapi dengan penerimaan atau acceptance. Jika saya menjadi salah satu anak dari Eunice, saya akan sangat bangga sekali memiliki ibu yang lebih dari sekadar kata tangguh, di mana saat Eunice berduka, ia juga mengajarkan bahwa cinta bisa diwujudkan dengan usaha dan pada akhirnya keikhlasan. Beberapa sahabat Eunice memang memberikan rasa iba ataupun simpati, tetapi hanya sedikit yang memahami luka batinnya, bukan sekadar mengasihani, yaitu memenuhi arti dari memiliki empati sendiri. Ketika melihat perjuangan Eunice, sebagian dari hati saya sangatlah sedih dan iba. Tetapi, di saat yang sama, ada bagian lain dari diri saya yang mencoba memahami, bukan hanya ikut larut. Saya belajar menyeimbangkan antara perasaan dan logika, merasakan duka Eunice, tapi juga melihat bagaimana ia memilih untuk tetap kuat dan berjuang demi anak-anaknya dan orang lain. Dari sana, saya sadar empati tidak berhenti pada ikut bersedih, melainkan tumbuh ketika kita mampu memahami penderitaan seseorang dan menjadikannya dorongan untuk peduli secara nyata juga. Salah satu adegan yang juga cukup membuat saya terpukau adalah ketika Eunice dan kelima anaknya sedang bersiap-siap untuk pindah rumah dari Rio ke Sao Paulo, di mana ia menemukan salah satu mainan milik anaknya yang termuda yaitu Maria, yang Maria kira hanya diketahui oleh ia dan ayahnya. Di situ Eunice berkata, "Ibu juga tahu banyak hal." Saya merasa perkataannya tidak hanya sebatas terkait mainan Maria, tetapi juga kebenaran dan hal-hal yang disembunyikan ke publik terkait penyiksaan Rubens dan aktivis-aktivis HAM lainnya pada saat itu. Melihat Eunice membuat saya kembali merenung. Sejauh manakah saya sudah benar-benar berempati?
Saya menyadari bahwa empati kadang berhenti di rasa iba. Namun hal tersebut adalah sebuah miskonsepsi, di mana rasa iba tersebut hanyalah simpati. Padahal, empati sejati menuntut kita untuk bertindak dan hadir bagi orang lain. Saat menonton film I'm Still Here, saya merasa dapat bersimpati. Namun, ada satu adegan di mana saya benar-benar mencoba memposisikan diri saya pada posisi Eunice. Yakni ketika Eunice sudah sangat tua dan harus menggunakan kursi roda di tahun 2014. Ia menyaksikan berita yang membahas kembali terkait rezim militer yang kejam 40 tahun lalu dan melihat potret suaminya, Rubens Paiva. Tak ada satupun dialog yang terucap, tapi saya sungguh-sungguh memahami apa yang ingin disampaikan melalui adegan tersebut. Dan jujur, ketika mengingat adegan tersebut, saya bisa saja kayak nangis di tempat ataupun kayak sangat merasa emosional. Dari kisah Eunice, saya belajar bahwa empati bukan sekadar memahami rasa sakit orang lain, tapi juga tentang keberanian untuk tetap peduli meski dunia terasa tidak adil. Kisahnya mengingatkan saya bahwa bahkan dalam kehilangan, seseorang masih bisa menjadi sumber kekuatan bagi banyak orang. Karena, seperti yang Eunice Paiva tunjukkan, cinta dan kemanusiaan tidak pernah benar-benar hilang selama kita masih memilih untuk merasakannya. Sekian dari saya, terima kasih.